Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini saya bukan seorang ahli hukum, saya bukan politikus juga, tapi sebagai seorang warga negara yang saat ini karena kemajuan media sosial dan teknologi kita jadi ngeh tentang terjadinya banyak hal. Dan mau gak mau kita dipaksa untuk belajar, karena kita akhirnya sadar bahwa mau gak mau ini semua akan berdampak kepada kehidupan kita. Nah, ini menarik sekali karena memang ini semua terjadi dalam satu kerangka waktu yang cepat dan dibarengi oleh hal-hal yang lain yang ya karena juga zaman yang seperti sekarang ini kita tuh jadi bertanya-tanya. Politik itu apakah ikut juga didisrupt oleh kemajuan teknologi, sama seperti hal-hal yang lain. Kayak dulu kalau orang dulu naik ojek, sekarang terus berubah jadi Gojek. Dulu orang itu nginep di hotel, terus kemudian keluar Airbnb dan sebagainya. Dengan politik ini, kita semua bertanya-tanya, betul nggak sih kadang-kadang ini terjadi, benar terjadi, atau memang ini tujuannya adalah mengalihkan perhatian atau hal-hal yang lain? Yang padahal yang memang politik itu memiliki satu instrumen seperti itu tadi, mengalihkan perhatian. Nah, kalau memang sudah seperti itu, pertanyaannya adalah siapa yang melakukan pengalihan perhatian, tujuannya apa, dan nanti dampaknya akan seperti apa kepada kita nih, rakyat jelata. Nah, tapi saya di sini melihat dari semua yang saya lihat dari kartu, saya tidak mengomentari sebagai kapasitas saya sebagai seorang ahli. Berita ini saya kumpulkan dari mungkin sekitar 6 hingga 7,5 jam saya membaca dan melihat artikel serta menonton video-video YouTube dari kanal berita yang ada di Indonesia. Dan kira-kira ini kesimpulan dan apa yang saya lihat dari kartu yang saya baca. KLB Demokrat ini ternyata dilakukan pada tanggal 5 Maret hari Jumat di Sibolangit, Sumatera Utara. Dan di KLB Demokrat ini mereka mendaulat Bapak Muldoko yang merupakan kepala staf kepresidenan untuk menjadi ketua umum Demokrat yang melengsarkan Agus Harimurti Yudhoyono atau kita sebut saja sebagai Mas AHY. Nah, ini semua terus kemudian menjadi sebuah drama politik karena ya ada yang bilang kalau KLB-nya ini abal-abal, KLB yang tidak didukung oleh aklamasi dan sebagainya. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Dan mengingat bahwa begitu beritanya muncul, terus ketilap sama berita Kaesang dan Felicia. Nah, kita nggak usah lama-lama, saya janjikan, saya kemarin mau bahas ini, tapi terus ketikung sama Kaesang. Oke, Mas Kaesang minggir dulu, sekarang Mas AHY dapat panggung, saya akan bacakan. Tapi sebelum mulai, silahkan subscribe channel saya ini. Terima kasih yang sudah subscribe, dan hanya dengan ini kalian akan mendukung saya, dan please dukung saya karena biar saya bersemangat bikin konten terus untuk melihat kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi dan analisa menurut kartu ini kira-kira kita harus ngapain. Yang pertama, kalau saya boleh lihat di sini, apa yang dilakukan oleh ya saya bilang seseorang yang terus kemudian ini didaulat menjadi ketua umum ini, saya pikir ya, dan diduga dari kartu ini dia ini hanya test the water. Jadi kayak mencoba untuk mengetahui kira-kira ini nanti akan seperti apa. Nah, ini yang saya lihat di sini kalau dia pribadi. Jadi kalau kita melihat di beberapa unggahan YouTube mengatakan bahwa dia ini ditawari oleh seseorang, dan kita akan sampai ke situ. Nah, saat ditawari oleh seseorang ini, kenapa dia mau? Kalau saya bilang ini adalah satu dia tuh kayak pengen mencoba ini kira-kira nanti hasilnya akan seperti apa. Dan dengan ini semua biasanya kita akan mendapatkan satu informasi yang mana informasi itu berguna untuk kedepannya. Nah, artinya apa? Artinya dia ada di satu kubu, dan kubu ini berusaha untuk mengetes kekuatan kubu lawan, dan setelah dicoba, nah ini reaksinya bagaimana, ini akan diukur. Biasanya dalam sebuah peperangan atau pertempuran ini digunakan untuk mengetahui kekuatan lawan. Dan dalam satu manuver politik ini adalah sesuatu yang lazim dilakukan. Dan terutama jika melihat dari ramalan saya sebelumnya, bahwa saya ceritakan ada seorang prajurit atau mantan prajurit yang dia akan mencuri beberapa buah pedang dan coba untuk diselundupkan ke daerah lawan. Dan ini saya kira cocok dengan prediksi itu tadi yang saya bilang, dia ini mencoba secara kreatif untuk melakukan sesuatu, mengetahui kekuatan lawan ini seperti apa. Jadi kalau ditanya
tentang haus kekuasaan secara langsung, apalagi kekuasaan yang sifatnya ingin memerintah, saya pikir kayaknya jauh dari itu. Jadi kalau saya lihat, dia ini adalah instrumen dari sebuah organisasi yang lebih besar atau satu kesepakatan yang lebih besar lagi yang dikirimkan untuk melakukan ini tadi, test the water. Dan saya melihat itu, dan kalau Anda juga melihat, coba tuliskan komentar kalian di bawah ini. Ini yang saya perhatikan. Yang terus kemudian dari fakta yang ada, beliau ini katanya cuma diundang, terus kemudian di situ dia didapuk. Jadi kalau secara skenario, dia ini nggak datang untuk mencalonkan karena dia bukan kader partai, diceritakan seperti itu. Dan diduga dia ini datang terus kemudian dia itu didaulat oleh orang-orang di situ dan dia menerima daulat yang diberikan itu tadi. Jadi kembali lagi, di sini itu bukan dia datang untuk mencalonkan, tetapi ada seseorang yang menginginkan posisi ini diisi oleh seseorang, terus kemudian dia ini mengaudisi dan orang yang disuruh datang ditanyakan ke anggotanya, kayaknya setuju dan terus kemudian diterima. Jadi bukan dia yang mengajukan, tetapi dia menerima. Nah, saya kurang tahu tentang ini semua, tetapi harusnya saat ini nanti akan bertarung di PT UN sebelum masuk ke Kemenkumham, ini akan jadi sesuatu yang sangat signifikan. Dan ini adalah satu faktor yang akan menjadi pembeda. Apakah ini akan menjadi satu hal yang mengarah ke kemenangan ke yang mana dibandingkan ke yang mana lagi. Jadi kalau dilihat dari sini, memang ada satu hal yang memang diperhatikan di sini bahwa dia menerima apa yang diberikan. Jadi kayak nih kursi ketua mau diberikan, orang-orang di sini nggak ada yang sanggup nih, kita kasih ke bapak deh, seperti itu. Nah terus kemudian diberikan dan diterima. Nah, permasalahannya adalah karena Pak Muldoko ini adalah seorang ASN. Kalau yang masuk walaupun dia seorang KSP, dia adalah seorang ASN atau pegawai pemerintahan. Ya sama Pak Jokowi pun juga pegawai pemerintahan. Nah saya lihat di sini bahwa ini nggak bisa dilepaskan. Apakah memang boleh atau tidak? Karena menurut undang-undang kalau nggak salah tentang parpol itu katanya tidak boleh seorang ASN ini merangkap menjadi seorang ketua umum partai. Tetapi kayaknya ada saya mendengar juga, saya belum cukup riset bahwa itu sudah dibolehkan. Jadi agak longgar sekarang ini. Nah tapi kembali lagi di sini, kalau saya bilang dia ini kayak ya datang didaulat terus ya wes saya terima, itu yang terjadi. Dan terus kemudian kita bertanya-tanya, sebenarnya sedang ada apa sih di sini? Dan kemudian kita melihat ada drama politik yang muncul saat Pak SBY melakukan konferensi pers, dan saat konferensi pers Pak SBY selalu addressing atau mengalamatkan si Pak Muldoko ini selalu dengan sebutannya dia sebagai kepala staf presiden ini tadi atau KSP. Berulang kali saat menyebut Pak Muldoko selalu KSP Muldoko, KSP Muldoko. Bahkan Mas AHY pun saat melakukan konferensi pers, dengan sebelumnya dia mengatakan bahwa beliau adalah senior saya menghormati juga, dan dalam keprajuritan harus menghormati senior, dia mengadressing lagi dengan KSP. Jadi memang kayaknya kalau saya lihat di sini, ini ada satu kecurigaan bahwa jangan-jangan, nah diduga istana mengetahui ini. Nah kalau istana mengetahui, apakah mungkin juga istana ikut cawe-cawe di sini? Itu yang dicoba untuk dilakukan. Dan ini juga jadi tarian politik yang waktu dikirimkan terus kemudian terjadi itu, terus SBY ini nggak bisa nuduh secara langsung karena memang nggak ada buktinya. Dan saat dia melakukan itu, ini sebenarnya dia juga testing the water. Dia menunggu saat itu di addressing ke KSP, apakah pemerintah nanti akan melakukan sesuatu, terutama Pak Jokowi. Bahkan dia juga menceritakan beberapa hal tentang bagaimana kepemimpinan beliau dulu dan sebagainya. Dan kalau saya pikir ini ada sebuah tarian yang berusaha untuk, jadi kalau kayak tahu nggak B-boy sama B-boy mau tanding tuh kayak saling menantang seperti itu. Ini yang terjadi saat ini. Dan semuanya sedang memainkan kartunya dengan amat cantik. Jadi kita sekarang ini melihat bagaimana kepiawaian politik akan terjadi di depan mata kita selama beberapa hari ke depan. Dan saya pikir di sini kita harapannya jangan terlalu percaya sebelum kita mengumpulkan dari banyak berita dan bukti sumber, sehingga kita akan percaya satu berita itu tadi. Ingat, apa yang dipertontonkan bukan itu maksudnya. Kita harus benar-benar mengulang-ulang lagi, mendengarkan sekali lagi. Dan kalau seandainya ada orang yang bilang bahwa politik itu manipulatif, memang itulah gunanya politik. Nah, mengingat semua pertarungan persepsi dan tarik ulur tentang informasi ini tadi, yang saya lihat di sini sih mustahil untuk menggeser AHY dan SBY. Jadi kalau dari kartu saya ini,
AHY akan tetap menjadi ketua umum partai dan SBY tetap akan di belakangnya. Jadi di luar itu semua, kalau orang akan melihat bahwa oh ini kok jadi kayak sebuah politik dinasti dan sebagainya, ini sesuatu yang memang dilakukan dan dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau kemudian ada beberapa gelintir orang yang terus kemudian mencoba menantang ini semua, ya mereka pasti harus mempergunakan hukum itu tadi. Nah, tapi kadang-kadang kan kita bertanya di sini, memang benar-benar cuman itu? Karena politik itu syarat dengan beberapa kursi yang bisa diisi dan terus kemudian memiliki banyak sekali tujuan yang kalau disatukan ini jadi banyak tujuan yang akan harus di-achieve untuk itu tadi. Apakah memang tujuannya ini menantang hegemoni SBY dan AHY saja? Adakah yang lainnya? Ataukah jangan-jangan ini adalah sebuah tujuan di balik tujuan yang lainnya? Kita belum tahu dan kita nggak akan pernah tahu. Dan kalau kita menuduh itu tadi, malah bisa-bisa kita dikenakan satu pasal hukum nanti di situ. Dan memang akhirnya kita melihat ini sedang banyak sekali hal yang dimainkan di sini. Jadi apapun itu tadi, kalau yang saya lihat AHY ini akan tetap aman dan dia akan tetap menjabat sebagai ketua umum apapun yang terjadi. Dan SBY tetaplah Demokrat karena Demokrat adalah Pak SBY. Kita tahu itu dan ini adalah sesuatu yang sepertinya akan sulit untuk diganggu gugat. Dan kita tapi tidak boleh melepaskan satu fakta yang lainnya, bahwa Pak Muldoko ini adalah seorang mantan Jenderal Bintang 4 TNI Angkatan Darat dengan berbagai prestasi, dan beliau ini adalah seseorang dengan gelar doktor di belakangnya yang tentu saja dia ini gak akan main-main dan segampang itu menghilangkan semua prestasinya hanya untuk dicap sebagai ini, diduga dia ini seorang martir politik atau seseorang yang dikorbankan untuk menghancurkan satu kekuatan lawan politik dari satu kubu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya ada sesuatu yang besar sekali yang sedang dimainkan. Dan mustahil kalau beliau nggak dapat dukungan kuat dari orang yang lain. Ini saya bilang bukan pemerintah ya. Jadi kalau saya melihat di sini, kita harus memperhitungkan bahwa Pak Muldoko ini bukan orang abal-abal yang terus kemudian dimajukan. Beliau ini tentu saja memikirkan ini jauh dari waktu lama sebelumnya. Bahkan memang 1 bulan sebelum ini, AHY pernah datang dan mengatakan bahwa akan terjadi kudeta. Ini jadi kayak peramal yang terus kemudian terjadi ramalannya ini tadi. Bahkan beliau pun menyebutkan nama Pak Muldoko ini tadi. Dan saat itu terjadi, ini kayak tuh kan kejadian seperti itu. Nah, tapi kalau memang seperti itu, apakah manuver politik akan segamblang itu bisa dibaca? Lawan politik ini seharusnya akan dikacaukan oleh taktik lawan untuk bisa menganggap sesuatu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang lain. Nah, saat sesuatu yang dituduhkan itu terjadi, kita ini curiga. Ada kartu apa lagi di kantong Pak Muldoko di sini? Jadi kalau saya lihat bahwa Pak Muldoko ini adalah satu figur yang pivotal atau penting, dan beliau juga nggak akan semudah itu untuk mengorbankan karir ABRI-nya, keprajuritannya dan politiknya hanya dengan seperti ini. Apalagi kedudukannya sekarang lumayan tinggi untuk nanti mungkin bisa menjadi menteri di kemudian waktu. Ini saya pikir adalah satu hal yang kita harus pertimbangkan masak-masak. Dan saat Pak SBY ini melakukan konferensi pers, yang saya lihat ini ada satu message tersembunyi yang coba untuk disampaikan, yang seakan-akan dia ini mengatakan bahwa ada seakan-akan ya diduga ini istana ada bermain di sini. Karena beliau mengatakan satu hal, ini menyampaikan message secara tersembunyi, dan ini sebenarnya adalah kartu yang kemarin itu keluar saat saya bilang ada seorang prajurit, mantan prajurit. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa di mana beliau ini tidak pernah merusak dan mengganggu partai lain, dan ya itu artinya kan berarti dia mengatakan bahwa oh saya dulu nggak pernah, kalau yang sekarang gimana, seperti itu. Nah, walaupun bahasa itu nggak bisa secara langsung diterjemahkan seperti itu, tetapi ini kayaknya mengarahnya ke sana gitu loh. Ini yang saya lihat, dan saya memaklumi apa yang difikirkan oleh Pak SBY. Dan ini juga dimaklumi oleh 270 juta masyarakat Indonesia yang lain yang berpikir ini bahwa ya ini pasti akan ada hubungannya. Karena apa? Karena zaman dulu pun ada satu hal yang terus kemudian diduga ini dilakukan oleh pemerintah saat terjadi kisruh di partai PKB dan partai Golkar saat itu.
Nah, diduga ini adalah balas dendam dari apa yang terjadi dahulu ke waktu yang sekarang. Walaupun ini tidak bisa dibuktikan dan walaupun ini diduga, ini bahaya sekali kalau dialamatkan secara langsung. Dan melihat ini, kita nggak bisa memastikan. Tapi satu hal yang pasti, akan ada sengketa politik tentang siapa yang akan menduduki ketua umum di Partai Demokrat ini. Nah, kita melihat bahwa ini semua akan niscaya bahwa nantinya, dan saya lihat ini akan diajukan ke kalau dari pihak AHY sudah mengajukan ke Kemenkumham, sedangkan kalau dari pihaknya Pak Muldoko ini bilang ya udah kita ini aja siapkan semuanya dan ini akan diajukan ke PT UN nantinya. Nah, ini kalau dilihat sepertinya adalah sebuah arahnya ini. Kalau orang ini mengira, dan saat ini timbul opini bahwa jangan-jangan ini memang sengaja untuk memecah belah partai agar menggerus si elektabilitas partai ini tadi lebih rendah lagi. Karena seperti kita ketahui, selama beberapa tahun kebelakang elektabilitas Partai Demokrat ini jauh menurun dari yang sebelumnya. Dan ini semua dipicu oleh dugaan korupsi yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi partai yang ada di pemerintahan, dan ini membuat partai ini elektabilitasnya menurun. Dan dengan ini semua sepertinya memang ada beberapa orang yang merasa bahwa Partai Demokrat ini harus diperbaiki, tetapi ternyata tidak bisa karena hegemoni dari SBY dan AHY ini yang memang besar, dan terus kemudian mereka berusaha untuk melakukan tindakan yang dianggap sebagai kudeta ini tadi dengan cara menunjuk seseorang yang mampu untuk melawan mereka. Nah, siapa lagi yang akan mampu melawan mereka selain orang-orang dengan karir militer yang pernah mereka lalui. Dan nantinya saya tidak tahu apakah masalah presidensial threshold dan sebagainya itu akan bisa dicapai dengan semua kesibukan yang harus mereka lakukan saat menghadapi ajuan sengketa tentang kepemimpinan partai ini tadi. Ini yang saya pikirkan dan ditakutkan ini yang akan terjadi. Dan jelas dari ini semua, sepertinya ini adalah satu usaha untuk menantang seperti tadi sekarang hegemoni dari si keluarga Cikeas ini tadi. Karena ya nggak bisa kita pungkiri Demokrat adalah Pak SBY, SBY adalah Demokrat, dan saat Mas AHY ini memimpin, itu sepertinya adalah satu hal yang memang ya semua orang akan tahu bahwa ini akan mengarah ke sana. Nah, yang ditakutkan di sini adalah ada beberapa pihak yang memang ini nggak setuju dan berusaha menantang itu. Dan saya pikir ini adalah pihak yang nggak main-main. Ini adalah satu pihak yang memang dia memiliki satu kekuatan dan dia juga memiliki satu koneksi kemana-mana. Dan ingat, ini saya duga sih bukan pemerintah. Ini adalah satu pihak yang memang memiliki kepentingan untuk bisa, yaitu tadi, mengambil alih kembali atau mengembalikan Demokrat ini kepada nilai yang dia dulu inginkan, atau ada ketakutan bahwa saat ini yang di atas terlalu otoriter untuk yang di bawah. Ada ketakutan seperti itu yang membuat mereka ini kemudian melakukan ini tadi. Bahkan saat saya membuat video ini beberapa jam yang lalu, Pak Gatot Nurmantio mengaku didekati oleh seseorang, disebut saja sebagai Mr. atau Mrs. X ini, yang menawarkan posisi yang tadinya harusnya dilakukan oleh Pak Muldoko ini kepada beliau. Jadi kebayangkan kalau sebenarnya dia sengaja mencari seorang figur pivotal, seorang jenderal untuk bisa mengambil alih kepemimpinan atau hegemoni dari keluarga Cikeas ini tadi. Ini yang sepertinya dilakukan. Dan orang ini kayaknya nggak akan menyerah dengan gampang. Maka pertempuran di hukum tentang persengketaan kasus ini kayaknya masih akan berjalan lebih lama daripada yang kita duga. Nah, dan kembali lagi mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio ini tadi, maka ini kita jelas melihat bahwa beliau dan juga diduga Pak Muldoko ini sebenarnya adalah orang yang dikirim. Jadi sepertinya mereka ini ingin sending the message, dan message-nya melalui si dua person ini tadi, yang kemudian kalau menurut pengakuan Pak Gatot Nurmantio yang akhirnya dipilih ini adalah Pak Muldoko ini tadi. Nah, pertanyaannya adalah who is the sender? Siapakah sang pengirim ini tadi? Ini yang menjadi pertanyaan semua orang. Nah, tapi yang pasti di sini sepertinya ini bukan pemerintah dan ini bukan istana. Ini adalah orang yang tadinya dekat dengan para pendiri Demokrat itu tadi, dan ini adalah orang yang memiliki kepentingan di situ. Dan ini sepertinya kembali lagi ya ini adalah masalah internal partai. Tetapi memang kita lihat di sini otomatis dengan turunnya elektabilitas Demokrat, maka yang diuntungkan tentu saja adalah lawan politiknya. Dan
Partai Demokrat pasti akan menghabiskan energi dan waktunya menuju ke sini. Dan semua orang pasti akan menanyakan dengan elektabilitas mereka di 2024 nanti akan seperti apa. Otomatis dukungan kepada partai ini juga akan, ya orang-orang yang menjadi investor pasti akan bertanya-tanya, sanggup nggak nih? Kalau nggak sanggup otomatis akan melemah. Dan pelemahan itu sepertinya memang mulai terjadi. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang akan kita cermati dan kita lihat ke belakangnya nanti akan seperti apa. Dan kalau melihat ini semua, saya belum mengatakan sesuatu yang belum pernah ada di berita. Nah, tapi kalau saat video ini dibuat, sepertinya Pak Muldoko belum banyak berkomentar tentang ini. Tapi kok menurut saya, sepertinya Pak Muldoko nanti akan mengundurkan diri dari KSP yang saya lihat dari kartu ini. Karena apa? Untuk menghindari tudingan bahwa ini dibackingi oleh istana. Walaupun kita nggak akan pernah lupa kejadian tentang masa lalu, bagaimana di masa lalu Pak SBY saat menangani dualisme di PKB dan dualisme di Golkar ini tadi. Dan ini adalah satu hal yang ini niscaya terjadi dalam politik. Saat seseorang terus kemudian dia turun, maka apapun yang ada di belakangnya ini pasti akan mulai diungkit-ungkit lagi. Dimana ini diungkit oleh orang-orang yang pasti merasa tidak puas, disakiti, atau orang-orang yang dulu katanya mau diajak mungkin saja terus akhirnya nggak diajak. Dan kalau ini merembet seperti ini, yang kita takutkan adalah kasus-kasus yang lain yang akan dan diasosiasikan oleh orang-orang tertentu dengan keberadaan figur beliau ini tadi. Orang akan mulai mempertanyakan tentang Hambalang, Senturi, dan sebagainya. Dan harapan kita apapun itu, ini semua bisa terselesaikan tanpa melibatkan masyarakat atau rakyat jelata seperti kita. Apapun yang sekarang kita bahas, ini adalah sebuah hal yang dimana kita harus bersifat netral, bersikap mengikuti koridor hukum, dan tidak berkomentar secara sarkas di media. Apapun ini, ayolah kita dukung ini semua. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran politik yang saya lihat sekarang ini semua orang menjadi melek politik. Tapi kita juga nggak boleh lupa, kita tidak boleh terlarut dengan hal-hal seperti ini. Kita harus fokus kepada permasalahan utama saat ini, di mana ya vaksin yang sedang diedarkan dan bagaimana kita semua bisa terhindar dari bahaya yang sebenarnya, yaitu COVID-19. Nah, harapannya ini semua seperti tadi segera selesai dan yang terbaik untuk mereka semua yang ada di sini, dan semoga tidak menimbulkan sesuatu yang akan merugikan kita semua, terutama seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Agak rumit kalau saya sih melihat dan mencermati ini. Lebih baik yuk kita tutup ini semua, kita balik lagi ke kasus Kaisang dan Felicia saja. Sampai jumpa di kasus itu tadi dan video yang saya sebutkan ini. Terima kasih.